Jakarta, di mana saya Anissa Amalia selaku pembicara pertama dari tim kami yang akan membawakan landasan argumentasi pada perdebatan kita kali ini. Dewan Juri, adanya COVID-19 menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya guna adaptasi, diantaranya dengan pembatasan-pembatasan di berbagai sektor termasuk pendidikan. Dewan Juri, dalam dunia pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan adanya kebijakan online di masa pandemi. Dan kami melihat bahwa kebijakan ini tidak efektif lagi diterapkan sehingga kita harus memulai kembali melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Dewan Juri, agar perdebatan berjalan dengan cukup dinamis, maka yang kami maksudkan dengan kebijakan pendidikan online di sini adalah segala bentuk kebijakan pendidikan di masa pandemi yang mana dalam proses pembelajarannya dilakukan baik secara online, secara keseluruhan ataupun secara hybrid, di mana kami memiliki 3 argumentasi besar mengapa kami merasa bahwa kebijakan ini sudah tidak efektif lagi. Yang pertama adalah bahwa kami melihat program vaksinasi telah sukses digalakan. Dewan Juri, kita perlu ketahui bahwa latar belakang adanya kebijakan online ini adalah karena pemerintah di seluruh dunia dan masyarakat belum mampu beradaptasi dan juga belum menemukan vaksinasi yang dapat menanggulangi adanya pandemi COVID ini, Dewan Juri. Akan tetapi saat ini kita lihat bahwasannya vaksin sudah ada dan sudah programnya sudah digalakan, bahkan Indonesia menempati negara dengan kelima vaksinasi terbanyak, dan hal ini dibarengi dengan adanya penurunan yang secara konsisten. Dan kami melihat bahwasannya masyarakat kita telah mampu dan siap, Dewan Juri, untuk melaksanakan kehidupan sebagaimana mestinya, khususnya dalam dunia pendidikan. Dan kemudian alasan kami yang kedua adalah bahwasannya tujuan pendidikan tidak akan pernah tercapai, Dewan Juri, dengan adanya kebijakan online ini. Mengapa? Mari kita lihat, Dewan Juri, banyak sekali problematika yang terdapat dan terjadi dalam pendidikan online ini, kebijakan pendidikan online ini. Bagaimana pendidik kesulitan untuk membelajarkan pembelajaran dan peserta didik pun demikian. Dewan Juri, bukankah kemampuan yang harus dicapai ini mencakup 3, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik, akan tetapi 3 aspek ini tidak tercapai secara maksimal dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dan ada pun nanti dari tim kontra semisal mengatakan bahwa kami sudah melakukan hybrid dan lain sebagainya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan hybrid ini tujuan pendidikan akan tercapai semaksimal dengan pelaksanaan offline? Tentu tidak, Dewan Juri. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kami melihat masyarakat kesadarannya telah meningkat untuk melakukan pola hidup yang sehat. Dewan Juri, banyak kami temukan dari berbagai riset yang menunjukkan bahwasanya masyarakat kita telah mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, Dewan Juri, sehingga menghasilkan kebiasaan yang lebih baik lagi. Bayangkan ketika kebijakan offline ini kita lakukan, bahkan akan dampak positif yang kita akan terima, yaitu dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Dewan Juri, karena tujuan pendidikan akan tercapai. Kemudian jika kebijakan ini terus berlangsung menerus, maka akan menghasilkan dampak negatif, kualitas penduduk kita menurun, peserta didik kita kualitasnya menurun, dan kita tidak memanfaatkan momentum yang ada. Kami bangga menjadi tim kontra. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir dari tim yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai pembicara kedua yang akan mengelaborasi atas argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dari tim kontra. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim kontra yang saya banggakan. Saya di sini akan pertegas bahwasanya kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan musim perdebatan kali ini, yaitu kebijakan pendidikan online di masa pandemi. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Fenomena pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia telah mengakibatkan beberapa dampak baik dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, pariwisata, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Pemerintah selaku pemangku kebijakan seharusnya mampu memberikan keputusan yang matang kepada masyarakat. Akan tapi ketika pemerintah tidak mampu memberikan suatu kebijakan secara matang, maka yang akan terjadi adalah timbulnya permasalahan-permasalahan baru, timbulnya problematika baru. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Alangkah tidak bijaknya suatu kebijakan ketika hanya memprioritaskan satu aspek saja, sebagaimana aspek kesehatan dalam memutuskan kebijakan pendidikan online, namun tidak merasionalkan bagaimana pengaruh
kebijakan pendidikan online ini di masa depan, bagaimana pengaruh kebijakan pendidikan online ini terhadap generasi muda ke depannya. Dewan juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Terlebih, anggaran APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah besar untuk menunjang kebijakan pendidikan online ini. Seperti yang dikutip di indonews.com bahwasanya sebanyak 550 triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan pendidikan online. Anggaran tersebut ditujukan untuk pembelian internet, akan tapi Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya tidak semua wilayah Indonesia mampu menjangkau akses internet dengan baik. Tidak semua di wilayah Indonesia memadai terkait dengan internet. Ditambah, tidak semua peserta didik memiliki gadget untuk menunjang kebijakan pendidikan online. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Selanjutnya, saya akan mengelaborasi atas argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Namun sebelumnya, kami di sini mempertegas bahwasanya kami tidak setuju dengan kebijakan pendidikan online di masa pandemi. Mengapa hal demikian? Karena kebijakan pendidikan online tidak lagi relevan jika terus-menerus dilaksanakan di masa pandemi. Ada 3 argumentasi yang akan saya elaborasi. Yang pertama adalah vaksinasi di Indonesia telah berjalan dengan sukses. Yang kedua, tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional ketika kebijakan pendidikan online ini diterapkan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kesadaran kesehatan di lingkungan masyarakat. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Argumentasi yang pertama adalah vaksinasi di Indonesia telah mencapai dengan maksimal ataupun telah berjalan dengan sukses. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia termasuk dalam dari 5 negara dengan vaksinasi tertinggi di dunia. Hal ini juga dibuktikan dengan sebanyak 70% penduduk Indonesia telah melaksanakan vaksinasi. Padahal, Dewan yang saya hormati, standar yang ditentukan oleh WHO hanya sebesar 50% saja. Indonesia melebihi dari standar yang ditentukan oleh WHO. Tentu ini akan berdampak terkait dengan sektor pendidikan juga. Untuk apa vaksinasi disediakan oleh pemerintah? Untuk apa pemerintah menyediakan vaksinasi jika kebijakan pendidikan online terus diterapkan? Dewan Juri yang saya hormati. Kemudian argumentasi yang kedua adalah bagaimana tingkat tujuan pendidikan nasional ini tidak tercapai ketika kebijakan pendidikan nasional diterapkan. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Berbagai data diungkapkan, salah satunya adalah hasil wawancara pada siswa jenjang SD sampai SLTA di daerah Ponorogo menyatakan bahwasanya banyak siswa kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Begitu pula guru, mereka bingung, mereka harus menyampaikan seperti apa ketika pembelajaran daring ini, akan seperti apa materi yang mereka sampaikan kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan online ini tidak dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Begitu pula ada 3 keterampilan yang harus disampaikan oleh tenaga kependidikan atau guru kepada peserta didik. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, dan ketiga adalah psikomotorik. Ketika kebijakan pendidikan yang dilaksanakan, 3 keterampilan ini tidak mampu disampaikan secara maksimal. Dewan Juri yang saya hormati. Padahal 3 keterampilan ini harus dimiliki oleh para peserta didik, dan itu termasuk ke dalam tujuan dari pendidikan nasional. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Selain itu juga Indonesia terkenal dengan negara yang ramah, baik dari sopan santunnya dan lain sebagainya. Akan tapi ketika kebijakan pendidikan online ini dilaksanakan, tentu akan mengurangi dari kadar pendidikan karakter itu sendiri. Padahal sistem pendidikan karakter adalah suatu sistem di mana mereka mengajarkan pengetahuan terkait dengan sopan santun terhadap guru, kemudian sopan santun terhadap orang lain dan lain sebagainya. Tetapi bukan hanya pengetahuan terkait dengan sopan santun saja dengan juri hormati, akan tapi pendidikan karakter ini begitu juga dengan perilakunya. Ketika kebijakan pendidikan online dilaksanakan, tentu itu hanya dapat dilaksanakan pengetahuan saja, hanya dapat menyampaikan terkait dengan pengetahuan saja, akan tapi perilakunya tidak bisa dilaksanakan dengan juri hormati. Padahal guru itu ditiru dengan juri hormati, bukan hanya sekedar ucapannya saja, akan tapi juga perilakunya. Akan bagaimana mereka bisa meniru perilaku dari guru ketika pembelajaran dari ini? Dewan Juri yang saya hormati serta rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Kemudian argumentasi yang ketiga adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup yang sehat. Hal ini kita dapat melihat bersama di masyarakat bahwasanya masyarakat kita telah sadar dengan kesehatan yang begitu penting. Oleh karenanya ketika kesehatan masyarakat ini sudah disadarkan oleh
masyarakat, maka kebijakan pendidikan online ini tidak relevan untuk kita laksanakan. Dengan dibuktikan yang pertama adalah masyarakat sudah gemar untuk menggunakan masker. Kemudian yang kedua, masyarakat juga sudah gemar untuk mencuci tangan dengan air mengalir. Hal ini juga dibuktikan dengan tersedianya di berbagai tempat untuk mencuci tangan, baik itu di lingkup sekolah, kemudian di lingkup pendidikan, ataupun di lingkup pariwisata dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat juga sadar untuk jaga jarak ketika antri dalam suatu antrian. Demikian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Azwan, pembicara ketiga dari tim kontra, akan memberikan analisis dan juga mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada pagi hari ini adalah kebijakan pendidikan online di masa pandemi. Dan saya perlu menegaskan dan posisikan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi ini, karena tidak ada alasan lagi kita untuk terus menggunakan kebijakan pendidikan online di masa pandemi. Dewan Juri Terhormat, kebijakan ini hadir sebagai suatu upaya untuk karena kekhawatiran pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Artinya segala hal yang bisa menangani COVID menjadi alasan kita untuk bisa mencabut kebijakan tersebut, untuk bisa meruntuhkan mosi tersebut. Dewan Juri Terhormat, ada 3 poin besar alasan kami untuk meruntuhkan mosi kita pada pagi hari ini. Pertama, bahwa suksesnya vaksinasi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, vaksinasi di Indonesia telah mengalami suksesan yang sangat luar biasa. Bahkan dia melebihi ambang batas yang dibataskan oleh WHO, yakni 50%, di atas 50%. Bahkan Indonesia menempati 5 negara tercepat dan terbanyak vaksinasi COVID-19 di dunia. Artinya bahwa hal-hal yang mengkhawatirkan kita mengenai penyebaran itu sudah teratasi dengan vaksinasi. Artinya kita tidak ada alasan lagi untuk terus berpegang kepada kebijakan ini. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara maksimal ketika terus dilakukan secara daring. Dewan Juri yang terhormat, kita mengatakan bahwa Indonesia saja hanya 40% dari wilayah Indonesia yang dengan jaringan yang mendukung. Artinya sekitar 60% tidak terjadinya pembelajaran daring secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa ketika kita terus berpegang pada kebijakan ini, maka akan banyak sekali hal-hal yang tidak akan tercapai dalam pendidikan tersebut. Kita ketahui bersama bahwa ada 3 aspek dalam pendidikan. Pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga hal ini tidak bisa diakomodir oleh kebijakan tersebut. Apabila kita terus berpegang kepada kebijakan ini, maka akan ada dampak. Dewan Juri Terhormat, kita berbicara pendidikan tidak berbicara setahun 2 tahun, tapi 10 tahun, 30 tahun ke depan. Artinya ketika kita terus berpegang kepada kebijakan ini dan sementara tidak ada alasan yang cukup, maka ini akan berdampak kepada skill dan kompetensi dari peserta didik kita dalam bersaing di dunia internasional. Artinya kita harus benar-benar harus menyelenggarakan pendidikan seperti biasa untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di generasi selanjutnya. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwa kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat telah terbentuk. Ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zero Indonesia yang mengatakan bahwa ada sekitar 30 bahkan 40% peningkatan pola hidup sehat di Indonesia disebabkan COVID-19. Artinya bahwa ini sudah cukup alasan kita untuk menentukan mosi kita pada kali ini, karena tidak ada alasan yang cukup untuk bisa terus melakukan daring. Artinya bahwa ini juga akan ada beberapa dampak positif dan dampak negatif ketika kita terus berpegang kepada kebijakan ini. Pertama, tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa pertama, dampak negatif dari hal ini adalah generasi ke depan akan tidak jelas bagaimana ke depannya. Yang kedua adalah pendidikan karakter yang meliputi psikomotorik, peniruan dalam hal pendidikan juga tidak akan tercapai secara maksimal. Anak langkah pertama dalam pendidikan adalah mengobservasi dan meniru hal-hal yang dia lihat. Lalu ini tidak akan bisa tercapai ketika kita terus berpegang kepada pembelajaran daring. Maka dari itu kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini. Kemudian yang kedua adalah kami sudah menyinggung di awal tadi, ada beberapa instruksi dari pembelajaran ini yang tidak mendukung. Ketika kita terus berpegang kepada hal ini, maka wilayah Indonesia yang melakukan pembelajaran secara daring hanya terjadi di 40% wilayah. Artinya ada sekitar 60% dari wilayah tersebut yang tidak bisa melakukan pembelajaran daring secara maksimal. Artinya ketiga alasan ini sudah sangat-sangat cukup untuk kita bisa mengatakan bahwa mosi kita pada kali ini sangat-sangat tidak relevan untuk diterapkan dan kita harus meruntuhkan mosi ini. Maka kami sangat bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.